Selamat datang di video praktek baik dengan judul Metode TikToker untuk mewujudkan eksistensi prestasi PPST SMP Negeri 4 Kota Malang. SMP Negeri 4 Kota Malang berlokasi di Veteran 37, berada di pusat lingkungan pendidikan Kota Malang. Sekolah kami siap dan akan terus berkomitmen untuk mengantar generasi ini untuk menjadi generasi emas. Selamat datang di Bumi Arvegato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Panjayani Dini Hari, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Malang sejak Mei 2019 sampai sekarang. Sejak tahun 2005, sekolah kami ditunjuk menjadi sekolah PPST, yaitu Paguyuban Peminat Seni Tradisi, yang dibina oleh Subdin Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2019, PPST mengalami permasalahan. Menurunnya prestasi PPST SMP 4 Kota Malang. Yang pertama, mulai dari tidak adanya korelasi antara nilai pembelajaran dan nilai ekstrakurikuler. Yang kedua, manajemen pendanaan yang kurang stabil, dan yang ketiga adalah input minat siswa dalam bidang seni yang sedikit. Hal ini menjadi tantangan saya untuk mengembangkan dan menginovasikan PPST agar terus eksis melestarikan seni tradisi. Metode TikToker menjadi kunci keberhasilan mewujudkan eksistensi prestasi PPST SMP Negeri 4 Kota Malang. Metode ini juga dapat diterapkan untuk mengembangkan komunitas belajar yang lain. Keterlibatan kepala sekolah secara langsung dalam metode TikToker sangatlah penting menentukan tingkat keberhasilan program. Praktek baik dengan metode TikToker ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk mewujudkan eksistensi dan prestasi sekolah PPST SMP Negeri 4 Kota Malang. Adapun tujuan khusus dalam praktek baik ini adalah pertama, mengenalkan penerapan metode TikToker untuk mempertahankan prestasi sekolah PPST. Yang kedua, memaparkan strategi manajemen prestasi sekolah yang efektif. Ketiga, mewujudkan inovasi dalam mengembangkan komunitas belajar di sekolah. Yang terakhir, menginspirasi bagi sekolah lain untuk mengembangkan prestasi dan komunitas belajar. Penerapan metode TikToker ini tentu menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, proses evaluasi pembelajaran untuk keperluan nilai raport. Yang kedua, pendanaan dan keuangan dalam mempersiapkan sebuah event atau lomba. Ketiga, minat siswa dalam bidang seni. Yang keempat, tidak meratanya kebijakan yang terfokus kepada seni. Yang kelima, tidak semua orang tua bisa menerima program tersebut. Yang keenam, tidak semua SDM memiliki kemampuan yang sesuai. Dan yang terakhir, kurang mewadahinya fasilitas media digital dan teknis. Metode TikToker terbagi menjadi 3 tahap, yakni perencanaan, aksi, dan evaluasi. Tahap perencanaan terdiri dari TIK, yakni T, telaah tujuan, I, inovasi program, dan K, kembangkan SDM. Tahap aksi terdiri dari TOK, T, tindakan langsung, O, organisasi tim, dan K, kolaborasi. Sedangkan tahap evaluasi terdiri dari R, E, evaluasi kinerja, dan R, refleksi ke depan. Pada pelaksanaan metode TikToker dimulai dari tahap perencanaan, TIK atau persiapan. Yang pertama adalah telaah tujuan sekolah. Saya mengajak, melihat, dan merancang ulang visi misi sekolah. Dari dasar telaah tersebut terjadi penyesuaian kebijakan, dan salah satunya adalah memperbaiki visi misi sekolah dan kebijakan menggunakan sistem kurikulum SKS. Yang ketiga, inovasi program. Pada bagian inovasi program, merancang dahulu kegiatan yang dimaksudkan pada potensi yang ditemukan saat ini. Di antaranya adalah Prodeku pada tahun 2019-20 atau program diferensiasi kurikulum meliputi A, pembentukan komunitas belajar dengan kelas khusus. Implementasi Prodeku dengan tujuan utamanya yaitu meningkatkan kompetensi dan prestasi siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa yang mempunyai bakat dan minat di bidang seni dimasukkan dalam kelas khusus. Yang kedua, pendataan awal dilakukan pada saat masa pengenalan lingkungan siswa, di mana
Siswa mendapatkan angket yang isinya adalah data tentang minat dan bakat, juga tertera keterangan prestasi yang dimiliki siswa saat masih di sekolah dasar. Yang ketiga, mata pelajaran khusus seni budaya untuk kelas seni PPST beda dengan kelas seni budaya di sekolah lain. Yang hobinya atau bakatnya di seni tari masuk ke kelas seni tari, yang hobinya seni musik tradisi masuk di kelas musik tradisi. B. Memaksimalkan SDM. Pembina dan pelatih seni ditunjuk untuk menjadi wali kelas. Hal tersebut diasumsikan karena kuantitas intensitas pertemuan dengan siswa yang banyak. Berikut adalah produk hasil karya PPST SMP Negeri 4 Kota Malang. Yang pertama adalah Metronom 2020-2021, di mana metronom sebuah kegiatan produktif PPST dengan tujuan untuk dijual ke publik. Yang kedua, Fastavalia 2021-2022, singkatan dari Festival Literasi dan Aksi. Yang ketiga, laksanakan lomba seni tari antar sekolah dasar sekota Malang. Pada tahap perencanaan terakhir, yaitu pada poin K, ketiga adalah kembangkan SDM. Dalam hal ini, kebijakan yang diambil adalah memberikan peluang selebar-lebarnya tim PPST menambah ilmu dengan mengikuti workshop, seminar. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan aksi. Yang pertama adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini penting untuk memastikan berjalannya program. Kami juga harus menyediakan sarana prasarana pendukung yang dapat memberikan penghargaan kepada guru dan staf yang berprestasi. Tindak lanjut lain yang dilakukan adalah memfasilitasi peserta didik dalam bentuk digital sehingga tidak putus berkarya saat masa pandemi. 2. Kegiatan pengorganisasian seperti pengelompokan, mengatur, serta membagi tugas atau pekerjaan di antara para anggota tim. Ketiga, kolaborasi. Dalam tahap ini, dukungan berbagai pihak menjadi hal yang penting. Pada tahap kolaborasi ini, saya menjalin hubungan baik dengan pihak eksternal, serta mengembangkan sumber daya orang tua melibatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Tahap terakhir adalah tahapan refleksi. R atau evaluasi refleksi. Yang pertama, evaluasi berkelanjutan. Langkah tersebut dijadikan pemetaan untuk menghasilkan program terbaik ke depannya. Yang kedua, refleksi. Tahap ini merupakan kegiatan yang akan menghasilkan saran atau perbaikan dari evaluasi yang sudah dilakukan. Dalam penerapan metode TikToker, dibutuhkan strategi khusus. Yang pertama adalah strategi intensif, di mana strategi ini memanfaatkan sumber daya internal organisasi dan kepercayaan untuk melaksanakan program. Yang kedua, strategi diversifikasi. Strategi ini memanfaatkan sumber daya eksternal organisasi, dinas pendidikan, dan juga komunitas seni lainnya. Yang ketiga, strategi fungsional. Strategi ini mengatur arah dan tujuan masing-masing fungsi dalam organisasi. Hasil dan dampak dari metode TikToker ini diantaranya: 1. Prestasi lomba. 1. Tingkat internasional. Juara 2 penyaji terbaik Festival Budaya di Malaysia pada tahun 2019. Tingkat nasional, FLS 2N tahun 2020, FLS 2N 2023 penyaji terbaik. Yang terakhir, baru saja kami dapatkan adalah Festival Cerita Panji penyaji terbaik. Untuk tingkat provinsi, Pekan Seni Pelajar, juara 1 lomba teater tradisi, juara 1 lomba musik kreativitas tradisi. Kedua, siswa bisa diterima melalui jalur prestasi. Hampir semua diterima di SMA atau SMK melalui jalur prestasi non-akademik. Ketiga, mendapatkan tambahan dana. SMP Negeri 4 Kota Malang mendapatkan dana prestasi BOS kinerja, diantaranya menjadi satu-satunya sekolah negeri di Kota Malang yang mendapatkan dana BOS kinerja talenta berturut-turut 2021 dan 2022. Keempat, dipercaya menjadi pengisi acara di berbagai event pemerintahan Kota Malang. Faktor-faktor penentu keberhasilan PPST SMP 4 tidak bisa dicapai dengan optimal tanpa beberapa faktor pendukung utama. A. Kebijakan seleksi masuk SMA atau SMK. Salah satu jalur seleksi masuk SMA atau SMK adalah dengan prestasi yang sudah diraih oleh kelas seni PPST. B. Banyak lomba dan event. Keberadaan lomba yang diselenggarakan oleh berbagai instansi menjadi motivasi untuk meraih prestasi. C. Fasilitas. Proses pembelajaran dan pelatihan semakin optimal dengan ketersediaan fasilitas pendukung. Ruang seni, 2 set alat musik tradisi, studio, lighting, dan sarana pendukung yang lain. Metode TikToker terbukti mampu membawa dampak positif bagi eksistensi prestasi PPST SMP Negeri 4 Kota Malang. Harapannya, metode ini dapat menginspirasi pada komunitas belajar di sekolah lain. Mari wujudkan prestasi gemilang melalui metode TikToker. Salam dari Bumi Arvegatu. Bermartabat, berbudaya, berprestasi untuk dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.